Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syahroni, Sarjana Pendidikan Islam dengan NIM 5252111205. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 guru kelas MI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Cidalung, Desa Wangunsari, Kecamatan Naringgo, Kabupaten Cianjur. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3. Mata pelajaran Quran Hadis, materi, arti, dan isi kandungan surat Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Berikut ini video uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, kabar sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada makan sebelum berangkat sekolah? Udah. Udah mandi setelah bangun tidur? Udah. Semangat? Semangat. Kalau semangat mah Suci Silangati hadir, Tommy Kurniawan hadir. Berarti semua pada hadir. Sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu. Semangat, tepuk semangat. Sebelum belajar kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alimul Qabilu Al-Basit Al-Qabir Al-Muqi Al-Mu'in Al-Mu'inu Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adul Latifu. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita mengulas pelajaran yang sebelumnya ya. Di dalam Al-Quran itu ada pembukaan surat Al-Fatihah yang dibahas ya minggu kemarin. Dan sekarang untuk selanjutnya yaitu materi arti dan isi kandungan surat Al-Fatihah yang nanti akan disampaikan setelah ulasan pembelajaran yang minggu kemarin ya. Sudah hafal surat Al-Fatihah yang sudah diberi tugas kemarin semuanya? Sudah? Semuanya sudah? Artinya sudah hafal? Artinya sudah hafal belum? Artinya sudah hafal belum? Sudah. Terus setiap makhluk orang muslim ya, setiap orang muslim diwajibkan untuk sembahyang ya. Sembahyang sehari semalam ada berapa kali? Sehari semalam berapa kali? Yaitu sembahyang zuhur, asar, terus maghrib, terus isya, terus subuh. Jadi sembahyangnya sehari semalam ada 7 kali. Maka umat muslim diwajibkan untuk sembahyang. Kita Al-Fatihah itu ada berapa ya? Ada 7 ayat. Sudah apa semuanya adik-adik? Sudah apa? Baik. Untuk yang selanjutnya yaitu pelajaran yang selanjutnya tentang arti dan isi kandungan surat Al-Fatihah ya. Arti surat Al-Fatihah. Di sana ada surat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersolat sehari semalam ya 5 waktu.
akan mengasihi dan menyayangi umatnya kalau umatnya mentaati peraturan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu sembahyang maghrib berapa rakaat? Ya. Sembahyang isya, cuk yang sudah tahu berapa rakaat? 4 rakaat. Sembahyang subuh? Coba baca niat sembahyang maghrib semuanya bareng-bareng. Harus mensyukurinya. Terus nikmat kaki. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, di antaranya anggota tubuh kaki. Kalian punya kaki semua? Ya. Punya kaki 2 semuanya? Ya. Sembuh? Sembuh. Bisa berjalan? Bisa. Bisa lari? Bisa. Bisa berdiri? Bisa. Coba berdiri. Bisa. Bisa? Bisa. Hah? Jadi pemilih hari pembalasan. Kita sekarang di dunia. Nanti ada akhirat. Jadi pekerjaan di dunia nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Contoh, diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahyang. Sembahyang itu wajib, sunat? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Maka akan dipertanggungjawabkan sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk sembahyang, melaksanakan kewajiban. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan. Seandainya orang muslim jadi ayat ke-1 itu dalam surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Jadi kita segala sesuatu menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. Seandainya kita mau belajar, diawali dengan Bismillah. Terus kita mau makan, diawali dengan Bismillah. Terus kita mau berangkat ke sekolah, diawali dengan Bismillah. Jadi segala sesuatu kita diawali dengan Bismillah. Terus kita sebagai umat muslim ya harus bersyukur ya. Jadi bersyukur, memuji kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan kita itu Allah yang patut kita puji ya, yang patut kita sembah. Jadi segala sesuatu yang harus disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus rukun Islam, tahu rukun Islam? Nyanyi rukun Islam tahu? Rukun Islam yang 5 tahu? Coba nyanyikan, bisa nggak? Rukun Islam yang 5. Apa itu? Apa? Dia rukun Islam itu ada 5. Yang karena ada apa? Yang ke-1 yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, pergi. Terus Allah itu Maha Pengasih yang tadi ya. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi mengasihi kepada kita dan menyayangi.
Terus hanya Allah yang memiliki kekuasaan di hari pembalasan. Ya. Terus kegiatan inti ya. Jadi kita harus mengetahui tentang surat Al-Fatihah dan artinya. Terus yang selanjutnya membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok itu ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok. Nah, di sini tugas kalian ya. Tugas kalian, coba ketua kelompoknya dibuka. Ketua kelompoknya ini. Di sini diberi nama kelompok 3. Tulisan kelompok 3 tulisan. Kelompok 3 udah. Kelompok 2 terus namanya tulis dulu. Namanya tulis semuanya. Terus kelompok 1 terus anggotanya tulis ya. Semuanya ke bawah. 1, 2, 3, 4. Video dulu. Namanya tulis. Ya. Tulis semuanya, anggotanya tulis. Ya. Terus tugasnya dibuka. Tugasnya dibuka, dikerjakan secara diskusi masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Diskusi masing-masing kelompok. Terus diisi. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah. Surat ini sangat luar biasa. Hingga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ini adalah surat terhebat di Al-Quran. Kita membaca surat ini di setiap rakaat sholat. Al-Fatihah juga dikenal sebagai induk Al-Quran karena sangat istimewa. Sekarang ayo kita belajar makna luar biasa dari surat Al-Fatihah. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua ya, semua anggotanya sini. Bawa tugasnya dibacakan. Jadi sebutkan contoh doa dalam surat Al-Fatihah dan artinya. Coba jelaskan kelompok 3. Bacakan. Sebutkan satu contoh dan dalam surat Al-Fatihah dan artinya untuk kelompok 3. Keras. Rasa gitu.
berdua ke depan ya. Semangat. terdiri dari berapa ayat? Jawab 7 ayat. Terus. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Quran. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam setiap hari. Hari kita Yang pertama berdiri surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah agar tunjukkan jalan yang lurus. Lalu kita harus menghafal surah Al-Fatihah yang meminta pertolongan kepada Allah dan jalan yang lurus. Apa isi kandungan dari surah Al-Fatihah secara singkat? Kalimat, hukum, dan kisah tentang keimanan. Baik, tepuk tangan. Terus selanjutnya kelompok 1. Coba bacakan hasil kerja kelompok nomor kelompok 1. Coba baca. Surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Jawab 7 ayat. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Fatihah. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam setiap jawab hari. Ayat pertama surah Al-Fatihah adalah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Fatihah kita memohon kepada Allah agar Sudah? Sudah beres? Sudah. Tepuk tangan. Jadi anak-anak, tugasnya masing-masing kelompok yaitu sudah ya, sudah beres. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Maka daripada itu kita harus benar-benar melaksanakan dan mengamalkannya apa yang sudah kita sampaikan dalam materi yang sekarang, dan nantinya untuk materi yang selanjutnya juga kita harus benar-benar fokus belajar yang sungguh. Baik, sudah anak-anak, sudah materinya sudah selesai. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lebih fokus lagi dan lebih mengetahui lagi tentang pembahasan isi kandungan surat Al-Fatihah dan artinya. Maka daripada itu mudah-mudahan kita ke depannya menjadi anak yang pintar, anak yang bisa membakti kepada orang tua dan bisa mengabdi kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini materi yang dibahas barusan mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk motivasi ke depannya mudah-mudahan untuk anak-anak mudah-mudahan lebih baik dan lebih semangat lagi dalam mengajar dalam materi yang selanjutnya. Untuk materi ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih ditingkatkan dalam belajarnya. Semangat ya, semangat! Setelah pembelajaran mari kita diakhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirobbilalamin.